Mengapa kita tidak mencintai Rasulullah? Sedang cintanya adalah mata air yang tak pernah surut para penduduknya. Surya yang hangat dan lembut hilangkan gamang kelana. Curahan hujan yang rintiknya memberi asa kehidupan. Pun kecintaannya dalam ibadah dan amal. Betah berlarian, beribadah hingga kaki membiru dan pecah. Tak melebihi cinta pada umatnya, hingga semua pilihan dia mudahkan. Hanya untuk pastikan umatnya selamat, umatnya mampu melaksanakan taat. Rajutan siang dan malam hidupnya adalah bukti dari kecintaan. Bukan anak atau istri, tapi kita, umat yang selalu mengisi dalam hati. Mengapa kita tidak mencintainya? Sedangkan kayu pijakannya merengek tangis rindu padanya. Cemerlang cahaya kota pun merdu menangis rindu padanya. Beliau mabuk kegalauan dan kerinduan, bukan pada sahabat atau kerabat, tapi kita, umat Nabi Muhammad. Orang yang tak pernah menatap wajahnya, tapi beriman kepadanya. Orang yang tak pernah menengok gurat-gurat rupanya, tapi justru menjadi sumber kerinduannya. Kalimat rindunya adalah kesetiaan dan kesabaran yang teguh melawan terpaan. Menanti setiap rindunya di telaga kerinduan, bukan menunggu di dalam surga, sedang ia menikmati hidangnya. Dipalingkannya gerbang kebahagiaan untuk tetap setia dalam penantian. Hingga rindunya terbayar jumpa, menatap, menyapa, memeluk, hingga melayani tiap-tiap rindunya. Memberi seteguk air penambal luka rindu. Dari kedua telapak tangannya yang hangat kasih nikmat, tak cukup sampai cinta, bahkan hatinya berbisik. Masih ada yang kurang. Mana umatku si bulan? Mana umatku yang lain? Cintanya kalahkan cinta ibu, anak, istri yang sehidup semati. Cintanya sehidup, semati, seakhirat hingga sesurga. Di saat seorang ibu melupakan anaknya, suami lupa istrinya, sahabat menggunakan teman sejatinya, semua sibuk dengan ego dan nasib masing-masing. Sementara bagi kita, justru bertolak sana kemari. Umati, mana umatku? Kemarilah umatku, kemarilah. Dicari umatnya dari ujung masa hingga gerbang neraka. Berkali-kali ia jatuh tersungkur, terbenam dalam tangis. Ya Allah, keluarkanlah umat-umatku dari neraka, walau imannya hanya sebiji sawi. Kembali ia bersujud lama, deras air mata menjadi pipi. Ya Allah, keluarkanlah umatku dari neraka, walau ia hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Keluarkan ia ya Allah, walau ia tak mengakuiku sebagai nabinya. Pantaskah kita tidak mencintainya? Ingatkah kita pada hari yang panas itu? Dari kepala suku hingga anak kecil, dari ejekan hingga kekasaran, lemparan batu melebur menjadi satu, bercampur peluh, darah dan segar mengucur dari tubuh. Tapi semua amarah, kesal, kebuliman, semuanya ditutupnya dengan sabar dan kelembutan. Padahal semua nabi punya batasan. Hujan batu, gempa, tertelan bumi, banjir bandang, topan badai, semua hasil doa para nabi yang dizolimi. Sedangkan nabi kita, cinta dan kerinduannya meleburkan segalanya, larut dalam kata-kata manis berbau.
bagi umat-umatku. Maafkanlah mereka, karena sesungguhnya mereka belum mengetahui. Pantaskah kita tidak mencintai? Sedang ia menerima kita apa? Sesiapa yang mencintainya boleh bersama. Sesiapa yang merindukannya boleh memesan asa. Syaratnya satu, cinta Allah dan Rasulnya. Pantaskah kita tidak mencintainya? Ingatkah kita pada hari mencekam itu? Momen nyaris hilangnya sang Habib dari genggaman. Bukan beliau yang memilih tempat, tapi beliau yang mengatur siasat. Berkat strategi putaran pertama kita di atas angin, tetapi semua berbalik karena kelalaian. Kita terpojok serangan besar-besaran dari depan dan belakang. Kini kesempatannya untuk mengamankan diri bersama penjaga lari ke bukit. Tapi tidak. Nyawa umat dan para sahabatnya jauh lebih penting. Wahai para sahabatku, kembalilah, aku Rasulullah. Teriaknya dengan keras menekan. Setiap lemparan mata menuju pada suaranya lirih. Mata-mata bengis musyrikin mengarah kepadanya dengan beringas, ingin menenggak darah baginda, mengakhiri semua dendam. Itu dia Muhammad yang kita cari-cari. Serang dia, bunuh dia, bunuh. Gelombang serangan dahsyat terpusat padanya. Nyawa beliau benar-benar terancam, benar-benar berada di lubuk mata. Pantaskah kita tidak merindukannya? Demi siapa baginda melakukan itu? Demi siapa? Dari pedang, tombak, panah dan batu mengarah kepadanya. Pelindung kepalanya koyak, darah mengucur deras. Dua besi pelindungnya tertancap hebat di pipinya. Tubuhnya lemah. Beberapa tebasan pedang menghujam kuat baju besi. Lubang jebakan Quraisy pun sempurna menjatuhkan. Nyawanya benar-benar terancam. Ribuan musyrikin mengelilingi. Bersamanya hanya ada segelintir pejuang. Talha bin Ubaidillah, tubuhnya bersimbah darah. Puluhan serangan ditenahnya dengan tubuh dan jemarinya. Jalannya gontai, tak mampu lagi. Tapi siapa yang akan melindungi baginda kalau dia berhenti? Sahabat lainnya mengorbankan punggung dan dadanya, mengalau panah-panah yang mengincar baginda, menanggalkan giginya untuk menyelamatkannya. Dua tangan dibuang begitu saja demi melindungi panji Rasul. Semuanya mati-matian membuktikan kecintaan mereka kepada baginda. Sebagaimana Rasul telah membuktikan kecintaan dan kerinduan terhadap umatnya. Masih pantaskah kita tidak mencintai Rasulullah?